Pelanggaran pidana ini kategorinya bermacam-macam gitu kan. Ada money politik, terus ada kampanye di tempat ibadah di pasal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dituntau sampai dalu. Bekanti kayak roti bolu. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Berjumpa kembali di podcast Ngopi Seru. Ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Baiklah sahabat Bawaslu semua, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang nantinya akan mengupas secara tuntas terkait dengan tema kita pada episode kali ini, yaitu terkait dengan penindakan pelanggaran atau terkait dengan divisi penanganan pelanggaran. Nah, di hadapan saya sudah hadir anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Jafri, Magister Pendidikan. Nah, sebelum itu saya ada sedikit pantun nih. Minum kopi di pagi hari. Cakep. Ngopinya di Bawaslu Provinsi. Asik. Selamat pagi untuk Pak Jafri. Cakep. Semoga siap berbagi informasi. Ya. Apa kabar Pak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Tadi aktivitasnya apa Pak tadi Pak? Tadi sebelum berangkat ke kantor, biasalah kalau di rumah itu kan bantu-bantu istri benahi rumah, terus ngantar anak sekolah, baru ke kantor tadi. Oke. Begitulah setiap hari aktivitasnya gitu. Ya alhamdulillah tetap sehat, tetap menjaga kesehatan keluarga juga ya Pak. Iya, Karena di tengah pandemi ini kita tahu bahwa varian baru Omicron sudah masuk ke Indonesia dan juga katanya sudah masuk ke Bangka Belitung. Jadi bagi sahabat Bawaslu juga kita tetap menjaga prokes, menjaga kesehatan, menerapkan 5M dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan kita dan juga keluarga agar terhindar dari COVID-19. Iya, betul itu. Baiklah sahabat Bawaslu, sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih terkait dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, di episode sebelumnya kita sudah ngobrolin seputar penyelesaian sengketa proses, kemudian ngobrolin seputar pengawasan, hukum dan datin dan juga SDM yang ada di Bawaslu. Pada kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan penanganan pelanggaran. Jadi Bawaslu ini untuk diketahui oleh sahabat Bawaslu memiliki salah satu kewenangan yaitu melakukan penanganan pelanggaran. Nah, untuk membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, kami sudah menghadirkan Bapak Jafri yang nanti akan berbagi informasi dengan kita semua terkait dengan penanganan pelanggaran. Seperti apa penanganan pelanggaran, tugas dan kewajibannya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Pak Jafri, narasumber kita pada hari ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau di Bawaslu, kalau tak tahu Bawaslu maka tak jadi melapor. Makanya harus mengenal terlebih dahulu seperti apa sih pimpinan yang ada di Bawaslu. Yaitu kita pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Bapak Jafri. Nah, dari sahabat Bawaslu semua, dari informasi yang kami dapatkan, ternyata beliau ini pernah menjadi seorang guru, tepatnya di tahun 2008. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, dari basicnya seorang guru, ternyata memiliki niatan besar untuk mengawal demokrasi, akhirnya sampai menjadi seorang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, baiklah ya, mungkin yang pertama, Bawaslu ini adalah lembaga yang memang diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 dan sebelumnya adalah Undang-Undang 10 tahun 2016.
Di situ sebenarnya ini adalah ruang bagi anak bangsa dengan latar belakang apapun ya, Iya. latar belakang pendidikan apapun. Jadi membuat saya untuk ikut apa namanya punya niat baik di dalam mengawal pesta demokrasi, walaupun dengan latar belakang ilmu pendidikan basic saya, sehingga saya pada akhirnya memilih untuk terjun ke apa namanya dunia kepemiluan, salah satunya adalah menjadi anggota Bawaslu seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya apa namanya terjun di dunia kepemiluan ini, di penyelenggara pemilu ini, karena sebelum saya jadi penyelenggara pemilu saya sudah apa namanya pernah jadi guru itu hampir 10 tahun itu, dari tahun 2008 sampai 2018 seperti itu. 2018. Ya, begitu sejarah singkat awalnya ya. Dan juga yang perlu diketahui sahabat Bawaslu, ternyata beliau ini juga mulai berkarir di dunia pengawasan sejak 2017 ya Pak, November 2017 ya, Iya. sebagai Jadi, anggota Panwas Cam ya. iya, pada November tahun 2017 sebenarnya saya sudah jadi pemantau ya. Tahun 2016 itu, awal 2017 saya menjadi pemantau di Pilkada Gubernur 2017 seperti itu. Jadi pengalaman pemantau juga sudah pernah saya rasakan sebelum menjadi penyelenggara ya. Terus pada tahun 2017 November ya, saya dilantik menjadi anggota Panwas Cam kecamatan ya, di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Waktu itu dipercayakan kawan-kawan untuk jadi ketua dalam rangka pengawasan pilkada bupati di Kabupaten Bangka pada tahun 2018 seperti itu. Jadi dari situlah apa namanya niat mental saya sudah terbentuk ya untuk apa namanya ikut andil di dalam bersama-sama mengawasi pesta demokrasi ini. Salah satu adalah bagian dari berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu seperti itu. Kemudian di 2018, Juli 2018 dilantik sebagai anggota Bawaslu Provinsi Pulau Belitung ya Pak? Iya, jadi pada tahun 2018 bulan Mei ya, saya karena kita ini punya niat gitu kan, terus dan saya juga memang orangnya memang suka tantangan seperti itu, jadi saya mencoba mengadu nasib lah di Bawaslu Provinsi pada bulan Mei tahun 2018. Waktu itu saya masih ingat pada bulan puasa ya, bulan puasa, tes fisiknya pun di bulan puasa kalau tidak salah itu, alhamdulillah kan. Bulan Mei ikut tes dan diumumkan pada awal Juli tahun 2018, alhamdulillah saya menjadi salah satu yang dipilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi yang paket penambahan ya, paket penambahan 2 orang, ini, Pak. Di tahun 2018 dan dilantik pada bulan Juli juga pada tahun 2018 itu, apa namanya menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena ada undang-undang, jadi awalnya kita punya 3 ya, jadi di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, terus menjadi Undang-Undang apa namanya 10 tahun 2016, anggota Bawaslu kan 3 orang kan per provinsi ya, dan undang-undang itu pun direvisi dan berubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017, maka anggota Bawaslu dibuat menjadi 5 bagi anggota Bawaslu yang penduduknya di bawah 5 juta maka menjadi 5 orang, terus yang di atas 5 juta bagi provinsi yang penduduknya lebih banyak maka anggota Bawaslunya menjadi 7 orang. Babel karena kita penduduknya sedikit jadi kita 5 orang seperti itu. Hanya memutuskan untuk ikut seleksi anggota Bawaslu Provinsi Pulau Bangka Belitung ya Pak. Nah mungkin Pak, kan pastinya nih sahabat Bawaslu penasaran, apa sih beda menjadi sensasi menjadi seorang anggota Panwascam dengan menjadi anggota Bawaslu Provinsi? Mungkin dari tugas atau beban kerjanya atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan Pak kepada sahabat Bawaslu kita yang ada di rumah. Iya. Kalau tugasnya sebenarnya mirip sama ya, cuma ruang lingkupnya saja yang berbeda. Kalau provinsi kan dia lebih luas, tingkat provinsi. Kalau dia Panwascam dia hanya levelnya tingkat kecamatan. Tapi secara fungsi dan tugas dan kewenangan tentunya diatur di dalam undang-undang. Kalau Panwascam kan, kalau pengalaman saya dulu, kalau dilihat dari undang-undang pun dia kewenangannya sangat terbatas. Dia kalau seandainya dia ada laporan maupun temuan, maka sifatnya dia hanya menerima
memeriksa, mengkaji dan meneruskan ya. Dia meneruskan kalau dia laporan tindak pidana karena di Panwascam tidak ada sentral penegakan hukum terpadu, maka dia diteruskan ke tingkat kabupaten ya gitu. Terus kalau dia pelanggaran administrasi, maka dia juga bisa diputuskan di tingkat kecamatan untuk pelanggaran administrasi biasa. Tapi kalau dia pelanggaran administrasi TSM, dia bisa diteruskan maupun dilanjutkan ke tingkat kabupaten untuk diproses di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi seperti itu. Tentunya pasti berbeda ya terkait dengan kewenangan karena ruang lingkupnya gitu. Tapi kalau dasarnya tuh sebenarnya sama ya gitu. Karena Bawaslu itu kan secara kelembagaan dia salah satu tugasnya adalah menerima laporan ya. Tentunya dalam menerima laporan itu kita berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan seperti itu. Itu ya, Pakih, terkait dengan perbedaan yang menjadi perbedaan ya, perbedaan antara Panwascam dengan Bawaslu provinsi. Itu. Mungkin bisa diceritakan juga Pak kepada sahabat Bawaslu, mungkin ada hal yang unik ketika mungkin dari Bapak dari seorang anggota Panwascam, kemudian ada pengumuman lolos seleksi anggota Bawaslu provinsi. Mungkin ada hal yang lucu atau seperti apa yang bisa di-sharing kepada teman-teman sahabat Bawaslu di rumah, Pak? Ya kalau bagi saya sih itu suatu hal yang biasa gitu kan, karena saya sejak kuliah saya sudah terbiasa melakukan advokasi terhadap berbagai macam persoalan masyarakat di kota Yogyakarta. Jadi ketika saya pasca kuliah, saya selesai, ketika hal-hal itu terjadi kan memang ini kan proses hidup gitu kan, jalan hidup, pilihan ya. Ya bagi saya sih biasa saja sebenarnya. Bagi orang yang mungkin tidak kenal saya, mungkin unik, kaget gitu kan. Tapi bagi sahabat-sahabat saya sama alumni Jogja dulu ya sudah tahu, udah biasa, oh wajar, oh memang seperti itu ya kayak gitulah orangnya kan begitu. Jadi ya itu sebuah kehidupan gitu kan. Yang pasti kita punya niat baik untuk mengawal pesta demokrasi supaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk dipilih dalam proses pemilu di Indonesia seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali sahabat Bawaslu. Ternyata ketika beliau mahasiswa juga aktif sekali di organisasi kemahasiswaan sebagai aktivis mahasiswa. Kemudian beliau akhirnya memutuskan ketika walaupun beliau menjadi seorang guru, beliau memutuskan untuk bergabung menjadi pengawas pemilu karena panggilan jiwa untuk mengawal proses demokrasi agar pemilu bisa berjalan luber jurdil. Dan beliau memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Panwascam di Kecamatan Mendu Barat. Kemudian 2018 beliau bergabung menjadi anggota Bawaslu Bangka Belitung. Nah, sebelum kita melanjutkan tema kita pada episode kali ini, lebih baik karena ini temanya ngopi seru ya Pak, ngopi seru ya, biar lebih seru, kita santai Pak, kita ngopi dulu. Memang silakan harus ngopi. DJJP. Kalau ngopi ini kan filosofisnya begini Pak Ki, jadi kalau saya dulu kalau istilah bahasa filsafatnya itu kalau ngopi itu kalau mau dikaitkan dengan filsafat, aku ngopi, aku berpikir maka aku ada. Itu dalam filosofis filsafatnya. Jadi ketika kita menyeduh kopi, maka muncul pemikiran, maka disitulah kalau menurut Plato dan Aristoteles, aku berpikir maka aku ada. Itu filosofisnya Pak. Kita itu. Jadi kalau kita tidak berpikir, kita tidak menemukan hakikat kita itu di mana begitu. Seperti itu. Nah, ini hanya sekedar ini saja ya, sekedar filosofis kopi. Begitu juga dengan kepemiluan gitu kan. Jadi ngopi pemilu itu juga harus seperti itu. Kita ngopi pemilu salah satunya adalah untuk memperkuat gitu kan, memperkuat kelembagaan pemilu, penyelenggara pemilu dengan cara ngopinya seperti ngopi seru ini, podcast ini kan begitu. Ya harus seperti itu memang pakai dalam hal itu. Untuk menciptakan inspirasi baru ya Pak. Iya, di dunia pengawasan betul. Ya. Karena memang kopi ini kan kalau di Bangka Belitung ini, kopi ini suatu menjadi hal yang sudah
mentradisi ya, sudah jadi tradisi dan mendarah daging. Saya jujur, saya mungkin seingat-ingat saya di rumah, saya ingat ini ya, mungkin tidak tahu 2 tahun atau 3 tahun, saya sudah minum kopi Pak. Sampai hari ini kan begitu. Jadi kalau masyarakat Bangka Belitung ini ngopi itu adalah suatu menjadi minuman yang sudah terbiasa gitu. Iya. Jadi kalau nggak ngopi itu nggak seru gitu kan, nggak imajinatif, nggak gimana gitu. Bahkan Gitu. di kalangan masyarakat tuh ngopi itu ya tempat untuk berbagi informasi tentang demokrasi dengan politik, calon-calon dan lain sebagainya ya Pak. Iya. Kalau di tempat ngopi itu. Pasti kalau di tempat ngopi ya seperti itu. Apalagi sudah masuk tahapan pemilu dan pilkada, jadi sebagian besar masyarakat ya maupun peserta pemilu itu bahasnya ya di warung kopi gitu kan, di warung-warung kopi yang ada di Bella, sahabat Bawaslu, kita tadi sudah ngobrolin terkait dengan terkait dengan biografi beliau. Sangat luar biasa sekali background beliau di dunia aktivis sampai di dunia pengawasan sampai saat ini. Beliau sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Tadi beliau sudah menyampaikan saat ini bisa menjadi anggota Bawaslu Bangka Belitung sebagai jalan takdir. Takdir sudah menuntun beliau, sudah memilih beliau. Karena memang kita ketahui sahabat Bawaslu, orang-orang yang bergabung di Bawaslu ini adalah orang-orang yang mempunyai integritas yang luar biasa, pengalaman dunia kepemiluannya juga luar biasa, dan juga pastinya adalah orang-orang pilihan yang memiliki intelektual yang luar biasa. Nah, baiklah, kita masuk pada materi utama kita, tema kita pada episode kali ini terkait dengan penanganan pelanggaran. Nah, Pak Japri, ketika bergabung menjadi anggota Bawaslu Bangka Belitung, nah kok Bapak lebih memilih menjadi kordif penanganan pelanggaran, Pak? Nggak jadi koordif pengawasan mungkin, atau penyelesaian sengketa, atau hukum, atau yang lainnya, Pak? Saya luruskan ya, Iya. jadi saya tidak memilih. Jadi saya masih ingat waktu di Bogor, habis baru dilantik. Setelah kita dilantik, kita langsung langsung pelatihan nasionalisme di bawah pas pampres ya di Bogor. Waktu itu kita langsung rapat via WA ya, via WA. Sebenarnya pada waktu itu karena memang kita ini masuk dua orang ini masuknya di kemudian hari ya. Iya. Kemudian hari, sehingga ada divisi baru juga. Setelah ada Bawaslu dari 3 menjadi 5 itu, maka ada divisi baru namanya divisi sengketa, terus ada penindakan. Kalau dulu kan digabung tuh hukum dan sengketa, artinya dipisah kan, sehingga ada divisi baru sengketa dan hukum. Saya tidak memilih sebenarnya, karena saat itu divisi itu yang memang tidak diambil oleh kawan-kawan. Jadi ya udah, saya ngambil divisi itu saja. Pada dasarnya saya dimanapun siap Pak, mau di penindakan saya siap, mau di pengawasan saya siap, mau di hukum saya siap. Jadi pada prinsipnya kita harus siap dimanapun ya, karena kita ini lembaga kolegial, bukan lembaga yang memang divisisme, tapi lembaga Bawaslu ini yang mengampu semua divisi seperti itu. Siap ditempatkan dimanapun ya Pak? Iya, siap dengan ditempatkan dimanapun. pengalaman yang dimiliki, Iya. pasti siap ya. Cuma pengalaman saya memang saya tidak tahu. Jadi PES itu memang ketika saya di Pemwascam, saya pun diperindahkan pakai. Jadi rata-rata kalau ketua Pemwascam itu dia memilih SDM gitu kan. Tapi saya lebih senangnya diperindahkan, tidak tahu. Saya mungkin udah panggilan hati lah, tidak tahu juga sih. Jalan Jadi hidupnya juga ya Pak. ya udah, karena sudah pengalaman di Pemwascam dipindahkan, akhirnya di provinsi pun saya ngambil divisi penindakan seperti itu. Tindakan. Iya, seperti itulah ininya, Nah, sejarahnya, mungkin- singkat ya. Ya baik Pak, sahabat Bawaslu mungkin masih penasaran nih Pak, apa sih tugas sebagai seorang koordinator divisi penanganan pelanggaran itu apa saja Pak? Tugasnya secara umum. Kalau secara umum kan dalam Undang-Undang 7 itu kan jelas. Kalau penindakan kan penindakan ya. Kalau koordinator kan dia hanya mengkoordinasikan saja. Kalau penindakan itu kan salah satu yang paling penting itu adalah menerima laporan, memeriksa, mengkaji dan memutuskan sebuah laporan itu apakah dia terpenuhi atau tidak syarat formil dan materialnya, seperti itu. Tentunya akan diatur di dalam Perbawaslu yang sudah diatur oleh kalau di pemilu 2019 maka dia diatur dalam Perbawaslu 7 dan 8 ya tahun 2018, seperti itu.
Itu salah satunya. Begitu juga kita karena Bawaslu itu, jadi ada dua sumbernya. Pertama ada laporan, yang kedua itu temuan. Jadi kalau di temuan itu sebuah peristiwa pelanggaran yang ditemukan langsung oleh pengawas pemilu beserta jajarannya, dimulai dari komisioner, pejabat struktural maupun staf yang ada di maupun seluruh jajaran ya, sampai ke staf, sampai mungkin ke penjaga keamanan. Ketika menemukan sebuah peristiwa pelanggaran, maka itu wajib diperiksa, diproses oleh Bawaslu secara kelembagaan seperti itu. Ketika sudah memang ternyata dugaan itu layak menjadi temuan, jadikanlah sebuah temuan dan diproses oleh Bawaslu ya Pak. Nah kalau begitu. laporan Mbak? Laporan sama sumber. Kalau laporan kan dia kan dilaporkan oleh masyarakat, masyarakat yang punya hak pilih kan. Dalam undang-undang kan laporan itu kan syaratnya ada 3 atau 4 ya. Pertama yang syarat melapor ya, yang berhak melapor itu adalah warga negara Indonesia, terus peserta pemilu dan pemantau pemilu kan begitu. Peserta itu bisa pasangan calon, bisa juga partai politik, dan juga pemantau pemilu. Nah, itulah yang berhak melaporkan sebuah laporan kepada Bawaslu secara kelembagaan. Kalau ada orang asing ya nggak diatur. Misalnya ada orang Belanda lagi main-main ke Pangkal Pinang, melihat ada peristiwa pelanggaran, dia tidak berhak untuk melaporkan laporan itu ke Bawaslu karena warga negara asing kan begitu. Seperti itu Pak Ki. Jelas Bawaslu tadi sudah bisa kita tangkap bahwasanya divisi penanganan pelanggaran itu berhubungan dengan dugaan pelanggaran. Ketika ada dugaan pelanggaran baik yang ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu maupun ada sebuah laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun peserta pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, kemudian diproses oleh Bawaslu, dilihat apakah memenuhi syarat untuk dijadikan untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Nah, baik Pak. Nah, kita ketahui bersama sahabat Bawaslu bahwasanya ketika terjadi pelanggaran nih Pak, terjadi sebuah pelanggaran, pasti Bawaslu akan memprosesnya, baik itu sebuah sumbernya dari temuan dari pengawas pemilu maupun sumbernya dari laporan dari masyarakat misalnya. Nah, kita ketahui bahwa yang dihadapi oleh Bawaslu ini adalah pastinya para tim ses maupun aktor-aktor politik Pak, atau politik yang mana mereka punya jaringan yang luas dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira Pak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai seorang komisioner Bawaslu atau sebagai Kordip penanganan pelanggaran, ada nggak Pak tantangan tersendiri atau godaan-godaan ketika menangani suatu dugaan pelanggaran? Ya tentunya pasti ada gitu kan. Jadi memang Bawaslu ini kan lembaga yang memang mengurusi hal-hal dunia politik kan seperti itu. Jadi tentunya tantangan, terus konflik interest ya, konflik kepentingan, terus mungkin godaan, ancaman itu tetap ada Pak. Jadi disitulah kita harus siap ketika kita sudah berniat untuk terjun di dalam dunia kepemiluan, kalau menjadi penyelenggara pemilu, kita harus siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tentunya yang paling penting adalah yang harus ditanamkan di dalam diri kita, di seorang pengawas penyelenggara ini adalah karakter. Yang pertama adalah soal integritas, yang kedua kita tidak boleh tidak boleh cepat panik, tidak boleh cepat emosi ketika menghadapi tantangan yang sangat begitu besar kadang-kadang yang diarahkan ke penyelenggara pemilu seperti itu. Seperti itu dia. Berarti sebagai seorang pengawas pemilu ini memang harus punya mental yang luar biasa selain memiliki integritas yang baik ya Pak? Iya, pastinya seperti itu. Karena kita akan, jadi prinsipnya melayani. Bawaslu ini kan sebenarnya, jadi kalau menurut saya sih bukan hanya KPU saja yang melayani, kita juga melayani sih prinsipnya. Melayani yang salah satunya adalah melayani publik, melayani peserta pemilu dalam hal misalnya kalau di divisi penindakan ini adanya laporan, adanya temuan, di situ kita pelayanan kita di situ. Kita harus membeli pelayanan yang lebih sesuai dengan aturan ya, untuk memproses semua laporan maupun temuan yang masuk ke Bawaslu. Baiklah sahabat Bawaslu,
tadi sudah dijelaskan bahwasanya menjadi seorang pengawas pemilu harus mempunyai mental yang baik, harus mempunyai integritas agar tahan terhadap godaan, tahan terhadap tantangan-tantangan berat yang dihadapi, agar proses pemilu, proses demokrasi bisa berjalan dengan jujur dan adil. Nah, ternyata menjadi seorang pengawas pemilu itu tidaklah mudah. Kita mungkin melihat sebagai pengawas pemilu, tugas menjadi seorang pengawas pemilu sangatlah berat, memiliki tantangan tersendiri, bahkan ada mungkin intimidasi, ancaman, godaan dari para tokoh politik dan lain sebagainya. Namun sebagai seorang pengawas pemilu harus punya integritas yang baik dan juga mental yang baik. Mungkin Pak bisa dijelaskan pada sahabat Bawaslu strategi apa saja yang mungkin sudah disusun oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dalam menyongsong pemilu dan Pilkada 2024. Karena kita ketahui walaupun tanggal pelaksananya itu waktunya berbeda, namun ada tahapan-tahapan itu yang beririsan. Mungkin bisa dijelaskan Pak strategi dalam menyongsong pemilu dan Pilkada tahun 2024 nanti. Iya, dalam beberapa bulan terakhir, jadi Bawaslu RI juga melakukan evaluasi ya. Jadi evaluasi itu kan nanti kita melihat sejauh mana hari ini kelembagaan Bawaslu ini masih punya banyak kelemahan ya, secara regulasi maupun secara kelembagaan terhadap pola penanganan pelanggaran ya di tahun 2019 dan tahun 2020. Tentunya beberapa hal dari evaluasi itu ada beberapa hal yang dievaluasi, salah satunya adalah regulasi. Kalau di penanganan pelanggaran tindak pidana, maka beberapa catatan ya yang menjadi bahan masukan dan diskusi oleh Bawaslu secara kelembagaan. Salah satunya adalah soal hari yang sangat mepet yang diatur dalam undang-undang itu kan kalau dalam untuk pilkada dia 3+2, kalau untuk undang-undang 7 atau pemilu dia di Bawaslu sendiri dia 7+7. Tentunya hari ini akan menjadi persoalan ya, karena tindak pidana umum saja sangat luas ya, tidak terbatas, maksudnya pola penanganannya sangat luas untuk ditangani ya, sampai bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kita sangat dibatasi itu, sehingga membuat suatu proses itu kadang-kadang tidak efektif untuk diambil sebuah keputusan. Begitu juga dengan soal perbedaan penafsiran, misalnya perbedaan penafsiran antara tiga lembaga ini ya, di Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu itu, ketika kita menerima laporan maupun adanya sebuah temuan, maka kadang-kadang Bawaslu dengan polisi dan jaksa itu ada perbedaan penafsiran terhadap tafsiran pola penanganan terkait dengan unsur formil dan unsur material ya, terutama unsur materialnya gitu. Jadi disitulah yang menjadi yang kadang-kadang tidak seragam dalam pola penanganan tindak pidana. Dari hal-hal yang saya sebutkan sebagian saja itu, maka tentunya Bawaslu secara kelembagaan mempunyai strategi ke depan agar ada upaya perbaikan regulasi itu, Pak Ki. Regulasi ya. Terkait dengan waktu, terkait dengan penyeragaman pola pemahaman, penafsiran, terus soal anggaran gitu kan. Terus soal keterbatasan waktu, misalnya salah satunya adalah Gakumdu ini kan dia kan sifatnya ad hoc gitu kan. Yeah. Dia ada ketika ada tahapan, ketika ada tahapan dia tidak dia habis gitu kan gitu. Soal kelembagaan Gakumdu yang memang tidak permanen segala macam gitu. Tentunya proses strategi ke depan ya, kita harus memperkuat regulasi yang mengatur soal itu yang saya sebutkan tadi, dan memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu itu sendiri untuk lebih kuat ke depan menyongsong pemilu 2024 ya. Memang di pemilu 2024 ini tahapan kita dimulai pada bulan Agustus ya, karena kemarin pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu sudah harap sepakat bahwa tahapan akan dimulai pada tahun 2023 di bulan Agustus. Tentunya nanti ketika tahapan pemilu sudah berlangsung dan dalam perjalanannya ya, ketika dia running, maka ketika tahapan pilkada biasanya 10 bulan atau 12 bulan sebelum hari H, maka dia akan beririsan gitu.
Ini yang harus kita siapkan. Kita tidak bisa menghindari itu. Jadi pertahapan itu akan tetap berlangsung. Penyelenggara pemilu salah satunya Bawaslu harus siap dalam menghadapi tahapan yang akan beririsan itu Pak Ki. Misalnya ini contoh ya, saya contoh. Dia tahapan verifikasi partai politik ataupun tahapan kampanye untuk pileg dan pilpres. Nah, tetapi pada sisi yang lain dia masuk tahapan pendaftaran pasangan paslon gitu kan gitu. Maka nanti ada hal yang harus kita bedakan ketika partai politik peserta maupun tim ses itu ketika dia berkampanye untuk calonnya untuk pileg dan pilpres, tapi pada sisi yang lain dia berkampanye untuk calon gubernur. Padahal kampanye calon gubernur dan bupati wali kota belum saatnya begitu. Nah, ini yang harus kita nanti pilah-pilah dan bedakan. Ketika irisan ini, maka Bawaslu secara kelembagaan harus bisa memilah mana terjadinya pelanggaran terhadap tahapan pemilu maupun apakah nanti ada kampanye di luar jadwal ataupun sebelum tahapan untuk pilkada dilakukan oleh pasangan paslon ataupun peserta pemilu. Ya, itu yang harus kita bedakan. Dengan tahapan yang beririsan ini dan juga permasalahan yang mungkin nanti akan lebih kompleks di pemilu 2024 ya, nanti. betul. Nah, kalau untuk strategi secara internal Pak, apa saja yang mungkin sudah disiapkan oleh Bawaslu Provinsi? Kalau Bawaslu Provinsi kan dia arahannya dari Bawaslu RI. Jadi yang pasti sampai saat ini kita memperkuat kelembagaan, yang salah satunya adalah beberapa rekomendasi dan masukan terhadap regulasi. Semoga nanti ada perubahan terhadap regulasi terkait soal waktu, soal keterbatasan kewenangan segala macam. Begitu juga dengan kita harus mempersiapkan baik dari soal kapasitas, terus kapabilitas dan soal anggaran juga ya untuk menghadapi di tahun 2024. Tidak lupa juga kita Bawaslu sebagai lembaga yang juga bertugas mengawasi, maka kita harus gencar terus dalam melaksanakan sosialisasi. Salah satunya mungkin tolak politik uang, terus tolak kampanye tempat ibadah gitu kan. Jadi untuk membumikan sosialisasi itu sedini mungkin, itu namanya pencegahan. Ada di dalam undang-undang itu kita maksimalkan pencegahan dulu ya. Bella sahabat Bawaslu, tadi sudah disampaikan strategi-strategi di divisi penanganan pelanggaran dalam menyongsong pemilu dan pilkada 2024. Sangat banyak sekali hal-hal yang sudah disusun oleh Bawaslu RI, kemudian diturunkan kepada Bawaslu Babel berserta dengan jajarannya terkait dengan penguatan regulasi tadi disampaikan oleh beliau, dan juga ada penguatan SDM baik SDM pengawas pemilu sendiri maupun SDM dari jajaran staf sebagai supporting system yang ada di Bawaslu. Bella sahabat Bawaslu, kita masuk pada tren pelanggaran. Nah, berbicara tentang pelanggaran, mungkin pada saat beliau mengawasi pemilu maupun pilkada tahun 2020 di 4 kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada pelanggaran, kira-kira nih pelanggaran apa saja yang menurut Bapak paling sering paling merusak demokrasi Pak, dan paling mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya, apakah misalnya money politik atau seperti apa Pak, dan termasuk kendala dalam menangani itu apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Iya, kalau tren pelanggaran ini kan sebelum kita bicara yang lebih spesifik gitu kan, yang paling didominasi adalah pelanggaran pidana begitu kan. Pelanggaran pidana ini kategorinya bermacam-macam gitu kan. Ada money politik, terus ada kampanye di tempat ibadah di pasal 190 ya di Undang-Undang 7 itu kan. Ada hasut, menghina, mempersoalkan NKRI, terus kampanye menggunakan fasilitas negara gitu kan. Tapi yang paling pasti, yang paling dominan secara umum ya, yang pasti money politik seperti itu. Money politik itu kan dia sangat
sangat dominan ya, karena memang masyarakat kita kan masyarakat yang negara berkembang ya, dalam konteks demokrasi. Barang-barang seperti itu memang bagi masyarakat kita ini masih menjadi alat yang digunakan oleh para peserta ya, ataupun para elit politik untuk mempengaruhi pemilih seperti itu. Salah satunya adalah masyarakat, bagi mayoritas kita, masyarakat kita ini kan masih kategori banyak kelas menengah ke bawah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu masih terpengaruh terhadap godaan-godaan dari peserta pemilu maupun dari elit partai politik seperti itu. Sebenarnya itu kalau kita melihat dari tren ya, pemilu di Indonesia. Jadi kita ini kan pemilu pertama kan pada 1955 ya. Kalau tidak salah pada 1955 sampai ke terus di zaman Orde Baru selama 30-an tahun, terus pas di reformasi ya. Nah, tren seperti itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi semakin modern masyarakatnya, semakin modern juga modusnya begitu. Modusnya dalam Banyak modus ya. ya dalam Operandinya mempengaruhi modus operandi dalam mempengaruhi pemilih itu. Salah satunya adalah bisa juga dengan memberi barang, bisa juga dengan menjanjikan. Karena jadi bukan hanya langsung memberi, Pak Ki. Jadi tindak pidana itu sesuatu juga kita menjanjikan bisa pun bisa kena gitu tindak kan. pidana ya. Iya. Jadi menjanjikan dulu diberi di kemudian hari itu bisa kena juga. Bisa kena ininya, pasalnya bisa dikenakan ke pasal pidana pemilu seperti itu atau pemilihan ya. Begitulah tren yang dominan adalah tren money politik seperti itu. Kalau yang terjadi di Bangka Belitung pada tahun 2019. Ya. Pak, terkait dengan money politik nih, mungkin ada opini Pak yang masih terdengar di warung kopi mungkin, atau opini yang di tengah-tengah masyarakat bahwa mungkin mereka sendiri melihat adanya, mereka melihat bahkan tahu, bahkan juga sebagai aktor mereka menerima politik uang, kemudian mereka memilih orang yang memberikan mereka sejumlah uang atau barang untuk memilih mereka. Nah, mungkin banyak juga orang menilai bahwa Bawaslu kok tidak menindak hal itu. Nah, seperti apa kok pandangan Bapak sebagai anggota Bawaslu? Harusnya masyarakat ketika tahu, misalnya ketika tahu ada terjadi dugaan tindak pidana khususnya money politik, ada pembagian uang, barang atau lain sebagainya yang di luar aturan yang melawan hukum. Nah, seperti apa harusnya yang dilakukan oleh masyarakat? Iya, makanya yang paling penting adalah kita memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa money politik itu no gitu kan, money politik itu no. Jadi ketika sosialisasi kita maksimal terhadap masyarakat kita akan menjadi nanti akan dengan sendirinya akan menjadi cerdas ya dalam memilah dan memilih mana yang tidak boleh, mana yang boleh kan begitu. Kalau Bawaslu, kalau ada soal-soal seperti itu tadi, kita ini kan dibatasi oleh keterbatasan Pak Ki. Jadi dalam hal penanganan pelanggaran, kalau tidak dilaporkan masyarakat, kalau tidak menjadi temuan, maka di luar dua konteks itu kita tidak bisa melakukan penanganan seperti itu. Karena kita diberi ruang di dua ruang itu. Apa ruangnya? Adalah pertama laporan, yang kedua temuan gitu kan. Masyarakat kalau dia bicara soal hanya isu ada di situ ada di sini, kalau mereka juga tidak melapor, kita tidak bisa juga dalam menangani itu. Tapi bisa kita jadikan sebagai informasi awal. Kalau dalam istilahnya dalam undang-undang itu kita bisa melaksanakan penelusuran dan melaksanakan investigasi. Benar nggak informasi ini yang berkembang di masyarakat ini untuk kita jadikan sebagai proses nanti di pola penanganan pelanggaran, di penanganan pelanggaran di Bawaslu provinsi seperti itu. Kalau memang penelusuran terhadap informasi-informasi yang berkembang seperti itu, ya kalau memang nanti menguatkan faktanya dan mengarahkan kepada terpenuhnya sebagai syarat sebuah temuan ataupun laporan, maka harus kita proses sesuai dengan kewenangan kita. Nah, itu sahabat Bawaslu semua, tadi sudah disampaikan oleh Korbit Penanganan Pelanggaran bahwa jangan hanya opini yang berkembang di masyarakat bahwa Bawaslu kami tahu ada dugaan pelanggaran money politik, ada bagi-bagi uang, sembako dan lain sebagainya, tapi masyarakat hanya diam. Jadi kata Pak Jeffrey tadi, ketika masyarakat tahu bahwa ada dugaan money politik,
tindak pidana pemilu dan lain sebagainya, maka jangan hanya dibahas di warung kopi, tapi langsung datang ke kantor Bawaslu, sampaikan kepada Bawaslu, karena Bawaslu sangat berharap besar kepada masyarakat, partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan kepada Bawaslu, karena masyarakat adalah CCTV-nya Bawaslu, karena Bawaslu keterbatasan dari SDM, tapi masyarakat memiliki informasi yang banyak terkait dengan apa yang fakta terjadi di lapangan. Maka dari itu ketika masyarakat sahabat Bawaslu melihat adanya terjadi dugaan pelanggaran, segera laporkan kepada Bawaslu. Maka Bawaslu insya Allah siap untuk menangani, memproses sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah sahabat Bawaslu, kita sudah berada di penghujung acara kita. Sebelum dari itu tadi kita sudah banyak nih ngobrolin seputar penanganan pelanggaran. Nah, mungkin dari Pak Jafri bisa minta closing statement-nya Pak kepada sahabat Bawaslu semua. Ya, kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita mengenal istilahnya partisipasi publik atau partisipasi masyarakat. Seluruh elemen masyarakat, mari bersama-sama kita mengawasi proses dan yang akan menyambut tahapan di pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi tahapannya akan segera dimulai. Kita berharap Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kelembagaan kita bersama-sama mengawasi proses pesta demokrasi ini di bumi serumpun Sebalai. Dan juga tadi sudah disampaikan Pak Ki bahwa memang kalau ada hal-hal yang memang berkaitan dengan pelanggaran, maka segera disampaikan informasi maupun segera disampaikan laporan ke kantor kami di Jalan Mendanau ya, di komplek perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bawaslu siap untuk memproses ya Pak? Ya, apapun laporan yang masuk, informasi yang masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu akan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik sahabat Bawaslu, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, kita akan bermain game. Nanti Bapak, saya akan mengucapkan satu kata terkait dengan kepemiluan. Ya. Nanti Bapak tolong langsung merespon apa yang ada di pikiran Bapak tentang kata yang saya ucapkan tadi. Ya. Ada 5 ini Pak. Izin. Pertama, pemilu. Jujur. Kekumdu. Polisi dan jaksa. Laporan. Proses. Money politik. Tolak. Bawaslu. Terpercaya. Baiklah, kita beri tepuk tangan kepada beliau. Terima kasih Bapak telah hadir pada podcast kita pada episode kali ini. Banyak hal yang tadinya sudah kita diskusikan terkait dengan penanganan pelanggaran. Baiklah, sahabat Bawaslu, sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya ada satu pantun untuk sahabat Bawaslu yang ada dimanapun berada. Lauk terasi, janganlah malu. APG duit cuma 1.000. Oi, sahabat Bawaslu, pantengin terus Ngopi Seru. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, saya Abdul Faki sebagai host pada episode kali ini dan juga Bapak Jafri sebagai narasumber. Kami izin undur diri. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.